Ular king cobra dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Dengan herping, saya mencoba melihat perilaku sang raja ular ini di habitat aslinya. Ya, sejatinya herping adalah kegiatan pencarian dan pengamatan reptil dan amfibi di habitat alaminya. Di sebelah sana kalau nggak salah ada aliran sungai, air, ya, oke. Sungai kecil, terus ada pohon bambu-bambunya. Biasanya di situ habitatnya. Oke. Ini juga belum tentu juga ya kita dapat ularnya ya. Ya, tapi kita usaha dulu, kita coba cari di tempatnya. Ini sungainya ya. Tujuan utama dari herping adalah mempelajari dan mengamati. Para herper, sebutan untuk para penggemar herping, biasanya mengumpulkan data ilmiah, mengabadikan foto, atau hanya menikmati momen hewan-hewan yang langka dan menarik. Di bambu yang ini nggak ada ularnya, kita mau coba ini di depan ada bambu lagi. Kalau kita hoki bisa ketemu sama ular ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ular king cobranya itu lagi makan. Jadi meskipun siang atau malam mereka itu bebas mau makannya kapanpun, beraktivitas kapanpun, karena ular king cobra itu adalah hewan diurnal. Jadi kenapa king cobra itu disebut king? Karena selain ukurannya yang besar, king cobra ini juga kanibal. Ini makan ular nih. Keangkeran ular king cobra terasa begitu kuat, namun sekaligus juga indah dalam keanggunan gerakannya. Wah, ini bener-bener momen yang spesial buat saya, karena baru ini bisa melihat ular yang makan ular langsung depan mata. Ini gila, ini keren banget ini. Jangan gerak sih. Kenapa? Dia kalau gerak, kalau melihat gerakan kita, dia pasti lari. Oh. Tuh. Langsung waspada. King cobra memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap gerakan di sekitarnya. Kemampuannya untuk mendeteksi gerakan dengan presisi membuat mereka menjadi predator yang efektif. Awas. Iya. Nah, ini bisa dilihat ukuran ularnya itu besar sekali. Ini panjangnya bisa lebih dari 3 meter ini. Dan ini bisa dilihat juga ularnya itu lagi marah karena tudungnya lagi dilebarin nih. Dia berusaha terlihat lebih besar untuk menakut-nakuti predatornya kayak ini. Nah, jadi untuk karakter si ular king cobra ini, dia setelah menyerang itu dia pasti akan lari. Karena ular ini cenderung pemalu sebenarnya. Sifatnya lebih ke pemalu ya. Oke. Ketika merasa terancam, selain melebarkan tudungnya, ular ini akan berdiri tegak mencapai sepertiga panjang tubuhnya. Jadi ular king cobra ini dia lebih respon ke gerakan. Kalau kita tidak ada pergerakan, dia lebih memilih untuk melarikan diri. Ngikutin ya. Wah. Jadi yang kenapa ular-ular yang buat nari itu kebanyakan king cobra ya? Tuh, king cobra ataupun spitting cobra. Ular king cobra yang ada di depan saya sekarang ini warnanya cenderung lebih cerah. Jadi ular cobra itu warnanya bisa berubah tergantung dari suhu lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya tempatnya panas, semakin panas tempatnya, semakin cerah juga warnanya kayak ini. Setelah menyelesaikan pengamatan, penting untuk meninggalkan ular di habitatnya tanpa mengganggu atau merusak lingkungan. Karena keberadaan reptil di alam liar merupakan bagian penting dari keberagaman hayati yang harus dijaga dan dihormati.
Salah satu konflik buaya dan manusia yang cukup mengkhawatirkan ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. BBKSDA NTT mencatat, sebanyak 60 kasus konflik manusia dengan buaya terjadi sejak tahun 2019 hingga 2025. Akibatnya, 31 orang meninggal dunia. Sebagai upaya mitigasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur rutin melakukan operasi penangkapan di wilayah yang rawan konflik dengan buaya. Sekarang saya bersama unit penanganan satwa BBKSDA NTT. Sekarang kita mau langsung menuju ke lokasi. Tingginya intensitas hujan saat cuaca ekstrim membuat sungai Noemuke rentan terhadap banjir. Buaya yang terbawa arus sering terjebak di genangan air kecil saat air mulai surut. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya, tepatnya di Kecamatan Amanuban Selatan. Memang sudah ada 3 titik yang dipasang perangkap buaya. Nah, ini saya mau mengecek salah satunya. Nah, itu di titik yang ketiga, kita mendapatkan targetnya. Ayo Pak, kabur lagi. Nah, itu dia, buayanya sudah terperangkap. Dari ketiga jerat yang dipasang, hanya satu yang berhasil membuktikan efektivitasnya. Rupanya buaya berhasil menyelinap. Dengan menenggelamkan badannya, dia semakin bergerak ke pinggir. Ya, buayanya mulai berontak ini karena kita pelan-pelan tangkap. Berat. Nah, ini bagian matanya sengaja ditutup supaya buaya tidak melihat ke arah manapun sehingga kita lebih mudah untuk menangkapnya. Buaya sangat mengandalkan penglihatannya untuk mendeteksi pergerakan sekitar. Ketika matanya ditutup, mereka kehilangan kemampuan untuk melihat ancaman atau mangsa di sekitarnya. Rahasia kekuatan gigitan buaya terletak di rahangnya, yang digadang-gadang 3 kali lebih kuat dari gigitan singa. Nah, kalau sudah seperti ini, udah posisi buaya diduduki, kita akan melepas tali-talinya, lalu dikunci mulutnya menggunakan lakban ini. Karena buaya ini memang termasuk satwa yang dilindungi, makanya cara penangkapannya itu semua aman. Tidak boleh sampai buayanya itu mati atau melukai buaya. Reptil ini berperan penting dalam ekosistem sebagai predator puncak dan membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain. Nah, ini akhirnya buayanya sudah tertangkap, sudah diamankan juga. Dan habis ini buayanya akan langsung dibawa ke tempat penampungan satwa sementara di BBKSDA NTT. Memang banyak pesan juga untuk masyarakat ya untuk tetap berhati-hati di wilayah yang rawan konflik buaya. Buaya muara merupakan jenis buaya terbesar yang panjang tubuhnya bisa mencapai 7 meter. Karena dirasa masih banyak buaya yang mengintai, tim unit penanganan satwa masih terus aktif melakukan penangkapan buaya. 3 hari sekali, mereka melakukan pengecekan dan pemasangan jerat dengan teliti. Memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik untuk menangkap satwa liar di daerah ini. Dalam proses evakuasi satwa seperti buaya memang membutuhkan cara-cara yang bisa dibilang aman. Cara kerjanya itu nanti ketika ada buaya yang lewat, masuk untuk memakan umpan yang kita sediakan ini. Jadi ketika dia makan otomatis dia akan bergerak dan ini akan mengunci dengan sendirinya. Nah, pemasangan snare bite membutuhkan pohon yang kuat sebagai titik tumpu yang mampu menahan tarikan dan beban buaya yang terjebak.